Bapak, Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Ibu Penetua Yulita Tandu SPD AUD sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. SPA yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Bapak Diakon Budi Alpianto SPD yang akan memainkan keyboard atau musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Ibu Diakon Renato Tiasi dan Griselda Desmonda yang akan menjadi pemandu lagu atau sang leader. Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu tanggal 20 Juli 2025 sebagai berikut. Pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 27 Juli 2025 waktu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, pendeta pelayanan atau khotbah Ibu Pendeta Eyurike MTH, liturgus Bapak Penetua Iin R. Sanden, song leader Ibu Penetua Estelina dan Saudari Astriani Linsia, pemain keyboard atau musik Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, liturgi tata ibadah hari Minggu Gereja Kalimantan Evangelis bentuk keempat. Nas Alkitab pembacaan Hosea pasal 1 ayat 2 sampai 9, khotbah Lukas pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-13. Bahasa Indonesia nyanyian KJ PKJ atau NKB. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Yang pertama itu kolekte SHM berjumlah Rp94.000. Yang kedua, persembahan syukur ulang tahun pernikahan David BL dan Marlina Rp200.000. Yang ketiga, persembahan syukur ulang tahun dari Sakura Rp100.000. Berita lain-lain. Yang pertama, berita kebaktian rumah tangga atau lingkungan sebagai berikut. Lingkungan pelayanan 1, ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan pelayanan 1 sudah dilaksanakan. Jadi untuk minggu ini ibadah rumah tangga di lingkungan pelayanan 1 kosong. Yang kedua, lingkungan pelayanan lingkungan 2 untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 2 minggu ini kosong juga. Lingkungan pelayanan 3 untuk kebaktian rumah tangga atau lingkungan di lingkungan pelayanan 3 tanggal 24 Juli 2025 di tempat keluarga Atilui atas permintaan keluarga diundurkan ke tanggal 16 Agustus 2025. Jadi ibadah rumah tangga minggu ini di lingkungan 3 kosong. Akan dilaksanakan kebaktian sesi pelayanan Bapak atau SPB yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore, tempat gedung gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Bapak Penetua Timotius, khotbah atau firman Tuhan Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard atau musik Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Bapak Diakon Juni Rum Sakarya. Diundang Bapak-Bapak SPB untuk hadir pada ibadah tersebut.
Untuk ibadah sesi pelayanan perempuan atau SPPR minggu ini kosong. Akan dilaksanakan ibadah sesi pelayanan remaja atau pemuda atau SPP yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore tempat gedung Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Piona Adelina, doa syafaat Pipin Widya Kuswara, doa persembahan Elwina Kristi, pendamping Ibu Pendeta Octavian TSTH. Metode khotbah, diundang remaja dan pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Dari MPH Jemaat GKI Barimba, kami sampaikan kepada warga jemaat bahwa kelas katekisasi CD tahun 2025 dibuka kembali. Bagi pemuda-pemudi yang mau mengikuti kelas katekisasi tersebut, dipersilakan mendaftar dan mengambil formulir. Untuk pengisian data pribadi di Sekretaris Majelis Jemaat untuk pelayanan katekisasi akan dimulai pada bulan Agustus 2025. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Nama-nama yang sudah masuk sebagai berikut. Yang pertama itu Kesha Aristi Putri, yang kedua Jeremy Marco NR, yang ketiga Mesia Apriliani, yang keempat Christian Dasya Marvelo. Berikutnya ada 2 buah undangan dari Majelis Resort Kapuas Seberang, Komisi Pelayanan Remaja Pemuda. Kepada yang terhormat seluruh anggota SPRP sekawasan Resort GKE Kapuas Seberang, yang pertama SPRP Sakapinang, yang kedua SPRP Sungai Pasah, yang ketiga SPRP Barimba, yang keempat SPRP Dahirang, yang kelima SPRP Hampatung, yang keenam SPRP Immanuel atau Sidorejo, yang ketujuh SPRP Galilea atau Tamban Luar, yang kedelapan SPRP Yahya atau Kelang Tengah. Di tempat dengan hormat, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sehubung dengan perihal di atas, mengundang seluruh anggota SPRP sekawasan Resort GKE Kapuas Seberang untuk hadir dalam ibadah KPRP yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 pukul 14 WIB sampai selesai, tempat Gereja Immanuel Sidorejo. Pendeta Pelayanan Pendeta Desi Natalia STH, petugas SPRP Barimba. Demikian surat undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Komisi Pelayanan Remaja Pemuda Resort GKE Kapuas Seberang, Ketua Nuah Tasa Lampe, Sekretaris Olivia Yunika, mengetahui Majelis Pekerja Harian Resort GKE Kapuas Seberang, Ketua Pendeta Octavian TSTH. Yang kedua yaitu undangan dari Resort GKI Kapuas Seberang juga dari Komisi Pelayanan Bapak atau KPB. Perihal undangan kebaktian KPB bulan Juli 2025 kepada yang terhormat SPB Jemaat Sekawasan Resort Kapuas Seberang. Yang pertama SPB Jemaat Sakapinang, yang kedua SPB Jemaat Hampatung, yang ketiga SPB Jemaat Dahirang, yang keempat SPB Jemaat Barimba, dan yang kelima SPB Jemaat Sungai Pasah, yang keenam SPB Jemaat Galilea Taman Luar, yang ketujuh SPB Jemaat Yahya Kolam Tengah, dan yang kedelapan SPB Jemaat Sidorejo. Di tempat, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama ini kami mengundang seluruh anggota seksi pelayanan Bapak atau SPB Seresort Kapuas Seberang untuk dapat hadir dalam ibadah Komisi Pelayanan Bapak atau KPB Resort GKE Kapuas Seberang untuk bulan Juli 2025 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 waktu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tempat ibadah SPB Jemaat GKE Lelo Sakapinang, petugas SPB Jemaat GKE Sungai Pasah, Pendeta Pelayanan Pendeta Octavian TSTH. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran seluruh anggota KPB dalam ibadah tersebut serta dapat menyiapkan puji-pujian dari masing-masing SPB. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Pengurus Komisi Pelayanan Bapak Resort GKE Kapuas Seberang, Ketua Justitiwo, Sekretaris Kartono, dan mengetahui Majelis Resort GKE Kapuas Seberang, Ketua Pendeta Oktavianti STH. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita merayakan Hari Anak GKE tahun 2025 dengan hati yang penuh syukur. Kami senang bisa ikut beribadah dan belajar lebih dekat tentang Tuhan bersama seluruh jemaat. Subtema kita dalam ibadah saat ini adalah bersaksi dan berdoa bersama perempuan dan anak. Hal ini hendak mengingatkan bahwa setiap kita, bahkan kami sebagai anak-anak, dipanggil oleh Tuhan untuk bersaksi tentang kasih-Nya dan berdoa bagi keluarga serta dunia. Gereja kita GKE adalah gereja yang ramah anak. Kami bersyukur diberikan tempat untuk didengar, dihargai, dan bahkan kesempatan untuk ikut melayani Tuhan. Kami merasa aman dan bahagia di rumah rohani ini. Selain itu, GKE juga merupakan jemaat yang misioner. Artinya, kita semua termasuk anak-anak yang dipanggil untuk memberitakan kasih Tuhan Yesus dengan perbuatan nyata setiap hari, dimanapun kita berada. Mari kita rayakan ibadah ini dengan sukacita dan penuh syukur. Marilah kita berdiri bersama-sama dan menyanyikan Mars Anak GKE. Sementara jemaat berdiri dan para pelayan memasuki ruang ibadah. Meski berbeda suku, bahasa, adat, dan budaya, tetapi kami adalah satu di dalam kasih-Nya. Mari kawan kita bersama ikut Tuhan Yesus. Derapkan langkahmu, kuatkan tekadmu untuk menggapai cita-citamu. Satukan hatimu, siapkan dirimu untuk melayani Tuhan. Kita dalam harapan keluarga, gereja, dan bangsa. Semakin setia, semakin semangat, semakin sukacita untuk berakar, bertumbuh, berbuah dalam kasih Kristus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Dan menyertai engkau juga. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sambut potong dan salam dengan kembali memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 184. Bait yang pertama hingga yang ketiga kita lakukan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya.
Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam litani pengakuan dosa dan berita anugerah. Ini akan dibacakan secara bersahut-sahutan dari anak-anak, orang tua, dan nanti ada juga yang bersama. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang jujur. Kami mengakui bahwa kami pernah melakukan kesalahan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sadari. Kami juga Kami juga mengaku mengaku ya Tuhan bahwa kami kadang lupa mengasihi dan mendukung anak-anak kami dengan baik. Terkadang kami kurang sabar dan kurang memberi teladan yang benar. Ya Tuhan, kami meminta ampun karena kadang kami tidak mendengarkan orang tua dan guru, kadang suka marah dan melawan, dan tidak mau berbagi dengan teman-teman. Ampuni kami ya Tuhan, tolonglah kami menjadi keluarga yang saling mengasihi, membimbing dan memperhatikan satu sama lain dalam iman. Tolong kami agar selalu hidup sesuai dengan ajaran-Mu, mengasihi sesama dan menjadi keluarga yang menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Engkau selalu mengampuni dan menyayangi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kembali lagi kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457. Kita lakukan bait yang pertama hingga bait yang kedua. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, jika
Pembacaan Alkitab kita sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab Amos pasal 8 ayat 1 sampai 10. Penglihatan keempat bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihat Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan. Musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan. Musim kemarau, berfirmanlah Tuhan kepadaku. Sesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana. Orang melemparnya dengan diam-diam. Peringatan terhadap orang yang mengisap sesama. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan eva membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena orang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir, gerhana matahari dan ratapan. Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadi gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit sedih. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kembali lagi kita memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 193, Aku Anak Sekolah Minggu. Bapak sidang Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyaksikan drama Hari Anak GKE dengan tema bersaksi dan berdoa bersama anak.
Di sekolah minggu pagi ini, anak-anak berkumpul bersama-sama menunggu ibu guru untuk datang mengajar di sekolah minggu pagi ini. Anak-anak, kalian tahu Tuhan senang sekali kalau kita berdoa dan cerita tentang Dia ke teman-teman. Meskipun kalian kecil, Tuhan pakai doa dan kata-kata kalian untuk memberkati banyak orang. Lalu Nina kemudian senyum dan berkata, Aku suka berdoa, aku juga suka bilang ke teman-temanku tentang Yesus yang baik. dengan pelan dan takut kemudian Tomo berkata, Aku takut, Bu. Kalau aku bilang soal Tuhan, teman-teman malah ngejek. dan kemudian ibu berkata dengan memberi semangat kepada anak-anak, Tomo, jangan takut. Kita bisa bersaksi lewat perbuatan baik juga. Misalnya, menolong teman atau berdoa buat teman yang susah. Tuhan pasti bantu kamu untuk berani. Di suatu hari di taman bermain, Nina, Dina, dan Tomo sedang asik bermain bersama di taman bermain. Tiba-tiba Andi datang dengan nada mengejek. Tomo, katanya kamu anak Tuhan ya, anak yang suka doa. Hahaha, itu lucu. Kemudian Tomo terdiam dan bersedih. Andi, doa itu bukan hal yang lucu, doa itu kuat, doa itu buat kita merasa damai dan bahagia. Kemudian Andi merasa bingung. Aku nggak pernah coba doa, apa bisa aku belajar? Aku tentu yuk kita belajar doa sama-sama. Kemudian Dina mengajak teman-temannya berdoa. Dan ketika beberapa hari kemudian mereka di sekolah minggu, tiba-tiba Andi datang dengan wajah yang sedih. Teman-teman, aku mau ikut sekolah minggu juga. Mama aku sakit dan aku takut. Dan kemudian Thomas tersenyum dan berkata, Kita bisa doa sama-sama, Andi. Tuhan pasti dengar doa kita. Ayo kita pegang tangan dan berdoa. semua anak-anak berdoa dengan doa yang sangat sederhana sambil bergandengan tangan. Hingga beberapa saat kemudian ibu guru datang dan berdiri di antara mereka dan berkata, Anak-anak, kita sudah belajar hari ini bahwa doa dan cerita tentang Tuhan itu penting. Tuhan suka anak-anak yang mau berdoa dan menjadi terang bagi teman-temannya. Demikianlah drama singkat anak-anak sekolah minggu dengan tema bersaksi dan berdoa bersama anak. Terima kasih.
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita bersukacita bersama anak-anak pada hari ini, karena hari ini kita bersama merayakan Hari Anak GKE, juga sekaligus secara nasional, Hari Anak Nasional. Dan firman Tuhan untuk kita bersama merenungkannya saat ini dari Injil Lukas, pasal 10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kehadiran anak di tengah-tengah keluarga adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan sebagai orang tua bagi anak-anak kami yang boleh membimbing mereka, membesarkan, mengasuh mereka, bahkan mengenalkan mereka untuk mencintai Tuhan. Sehingga kami dan seluruh anggota keluarga kami akan mengatakan kami akan beribadah kepada Tuhan saja. Karena itu dalam sukacita pada hari ini kami merayakan Hari Anak Nasional dan Hari Anak GKE. Kami bersyukur anugerah Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi sekalian anak-anak kami. Tuhan berkenan memberkati anak-anak kami. Tuhan juga mengiringi langkah hidup mereka dengan hikmat dan tuntunan Roh-Mu yang kudus, bahkan menuntun kami setiap orang tua untuk kami dapat melakukan peran kami dalam rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan hari ini boleh menuntun kami sekalian untuk kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini, baik sebagai orang tua maupun sebagai seorang anak. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin kami untuk mendengar firman-Mu dengan baik, dan berfirmanlah melewati hamba-Mu pada saat ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, demikian bunyi firman Tuhan dengan judul Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, sangat menarik refleksi yang disampaikan oleh anak-anak kita sekolah minggu yang berbicara tentang pentingnya berdoa dan bersaksi. Berdoa dan bersaksi harus ditanamkan sejak kita kecil, sejak anak-anak masih kecil, dan itu menjadi gaya hidupnya seumur hidup. Saudara-saudara yang terkasih, di momen Hari Anak GKE ini, bagian firman Tuhan sangat menarik pada hari ini, karena disajikan tidak memang berbicara tentang anak-anak dalam teks Alkitab ini, tetapi berbicara tentang dua orang perempuan dewasa yang bersaudara yang bernama Maria dan Marta. Tetapi meskipun dalam bagian nas ini bercerita tentang dua perempuan dewasa yang bernama Maria dan Marta, di momen Hari Anak ini tentu ada banyak
yang mau disampaikan kepada kita berkenan dengan teks Alkitab ini, berkenan dengan kita merayakan Hari Anak GKE. Terutama kita bisa melihat tentang karakter dari Maria dan Marta. Kita melihat dalam nas ini, Yesus dan murid-muridnya, mereka tiba di sebuah kampung dan mereka mengunjungi rumah, yaitu rumah Marta. Dan perempuan itu menerima Yesus dengan sukacita, dengan sangat gembira di rumahnya. Dan perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Teks Alkitab tidak menjelaskan di sini apakah Marta hanya tinggal sendiri atau kebetulan Maria ada di situ, ataukah mereka tinggal serumah pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, yang menariknya adalah Yesus di hadapan bagi perempuan-perempuan ini, Maria dan Marta, adalah orang yang sangat mereka kasihi. Sehingga kehadiran Yesus di rumah mereka itu membawa sukacita dalam hati mereka, dan mereka ingin memberikan yang terbaik, penghormatan yang terbaik kepada Yesus yang datang ke rumah mereka. Nah, rupanya penghormatan yang terbaik yang diberikan oleh kedua perempuan ini kepada Yesus yang sama-sama mereka kasihi ini berbeda cara satu dengan yang lain. Cara mereka memberikan penghormatan cinta kasih mereka kepada Yesus. Karena kita melihat di sini pertama Marta diperlihatkan sebagai sosok yang aktif, sibuk melayani dan memenuhi kebutuhan tamu. Dalam hal ini pelayanan, urusan dapur, urusan perut. Artinya ia sibuk bekerja di dapur untuk menyediakan apa yang bisa disuguhkan sebagai tuan rumah yang baik. Tuhan Yesus pada saat itu bersama rombongan, dan tentu bukan sesuatu yang mudah untuk menyuguhkan makanan, minuman dengan rombongan yang datang pada saat itu. Dia mencerminkan dalam nas ini keramah tamahan seorang tuan rumah, mencerminkan penghormatan kepada orang yang ia hormati, dalam tanda petik pada saat itu adalah Yesus. Marta di sini mencerminkan karakter yang bertanggung jawab sebagai tuan rumah yang selayaknya memberikan yang terbaik untuk tamu yang ada datang ke rumahnya. Kita melihat karakter Maria ini yang sangat berbeda, kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh Marta. Kalau Marta tadi sibuk mengurus dengan pelayanan di dapur, tetapi karakter Maria pada saat Yesus datang, dia memilih duduk di kaki Yesus. Dia mendengarkan ajarannya. Meski kalau kita memahami konteks budaya pada saat itu patriarki, apa yang dilakukan oleh Maria ini mungkin bagi konteks budaya pada saat itu sesuatu yang tidak pantas lah, karena dia perempuan. Perempuan itu harusnya bekerja di dapur, di bagian domestik. Tetapi Maria, dia mendekati Yesus, notabene seorang laki-laki, tetapi dengan penuh keberanian, dan ia sangat berbeda, bahkan berani untuk berbeda. Dia duduk di kaki Yesus, mendengarkan ajarannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria ini menunjukkan bagaimana ia sebagai seorang perempuan yang punya sikap kerinduannya untuk belajar, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Marta melihat apa yang dilakukan oleh saudarinya Maria, mungkin menu yang disuguhkan itu sangat, tidak satu atau dua, karena ini rombongan sangat banyak. Sehingga ketika ia melihat Maria hanya duduk di kaki Yesus, ia semacam katanya protes. Kenapa Maria tidak membantunya?
Artinya kenapa dia protes? Marta sudah sampai mungkin pada titik lelah dengan apa yang ia lakukan. Sehingga karena kelelahan, ia pun juga mengeluh. Ia pun mengeluh. Sehingga Yesus juga berkata di dalam ayat 41, Marta, Marta, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kata banyak perkara artinya memang pada saat itu Marta begitu sibuknya dengan pekerjaannya, banyak perkara kata Yesus. Ia lelah, ia mengeluh. Sehingga kita melihat ada dialog. Ketika Marta mengeluh tentang Maria yang tidak bekerja untuk membantu, Tuhan Yesus menjawab dengan lembut dan mengatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ini kita garis bawahi. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita untuk belajar melakukan kehendak-Nya, mendekatkan diri kepadanya jauh lebih penting atau jauh lebih utama daripada kita melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi ini. Bukan berarti itu tidak penting, tetapi yang lebih utama, prioritas yang lebih utama, lebih penting adalah bagaimana punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Nah, kendati demikian jangan kita salah menilai. Tuhan tidak melarang kita untuk bekerja, karena memang kita harus bekerja di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Tuhan sedang menunjukkan yang mana yang didahulukan sebagai prioritas sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang mana yang menjadi prioritas? Ini yang penting. Karena status identitas kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, melalui perayaan Hari Anak GKE yang kita rayakan pada saat ini, apa saja yang bisa kita pelajari dari kisah Maria dan Marta? Nas ini memberikan beberapa pengajaran. Yang pertama, dua perspektif yang berbeda dari pribadi Marta dan pribadi Maria ini memberikan kita teladan yang baik tentang bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita di dalam tumbuh kembangnya. Kita harus mengajarkan mereka agar terbiasa sejak kecilnya untuk mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, dan hidup yang dekat kepada Tuhan. Itu harus dan utama sebagai tanggung jawab secara iman. Kemudian sejalan dengan itu kita ajarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, tangan yang rajin, dan mau bekerja. Itu juga penting. Tetapi lebih penting lagi tadi adalah tanggung jawab secara iman. Semuanya perlu kita tanamkan. Bukan berarti Marta salah, tidak. Semua perlu kita tanamkan kepada anak-anak, supaya mereka bertumbuh menjadi pribadi yang mengenal Tuhan dan bertumbuh menjadi pribadi yang tidak malas. Artinya tentu pesan ini adalah pesan untuk kita sebagai orang tua. Kita perlu mengajarkan mereka untuk bertumbuh menjadi pribadi yang mengenal Tuhan dan mengajarkan mereka bertumbuh menjadi pribadi yang tidak malas. Yang kedua, kisah Maria dan Marta mengajak kita untuk menemukan keseimbangan antara bekerja dan beribadah. Kedua-duanya penting. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beribadah. Dalam hidup kita di dunia ini yang penuh dengan kesibukan, kita juga harus mengutamakan atau setidak-tidaknya menyempatkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, agar hidup kita dapat berakar dari hubungan yang kuat dengannya. Dengan begitu kita tidak hanya menjadi orang tua yang hanya bisa mengajarkan, tetapi juga mampu menjadi contoh yang baik, yang dapat ditiru oleh anak-anak kita.
Dan ingat Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, cermin utama anak-anak itu adalah orang tua di rumah. Apa yang dilakukan oleh orang tua mereka akan lihat sejak kecil. Dan hari ini firman Tuhan sungguh menegur, mengingatkan kita sebagai orang tua. Di tengah kesibukan kita, jangan sampai kita abai kepada hal yang paling utama dan penting ini, yaitu supaya anak-anak kita mengenal Tuhan sejak kecil, memiliki karakter yang takut kepada Tuhan. Karena percuma anak-anak ini dalam tumbuh kembangnya dia pintar, cerdas secara intelektual, tapi tidak punya kecerdasan spiritual, tidak punya karakter yang takut kepada Tuhan, menjadi anak yang nakal, anak yang membangkang dan sebagainya. Karena kita sendiri tidak pernah memberikan contoh yang baik tentang bagaimana mereka mengenal Tuhan sejak kecil. Yang ketiga, kisah ini juga memberi ruang bagi kita, terutama kaum perempuan, karena nas ini berbicara tentang Maria dan Marta. Kenapa kaum perempuan? Karena kaum perempuan lebih aktif dalam mendidik, mengasuh anak-anaknya di rumah. Alasannya karena sedikit banyak perempuan lebih banyak waktu bersama-sama dengan anaknya dibandingkan ayahnya. Bukan berarti ayah tidak punya peran di situ, tetapi secara garis besar seorang ibu, seorang perempuan lebih banyak waktu bersama dengan anaknya. Jangan mengeluh, jangan menjadi beban seperti Marta dalam melakukan tugas tanggung jawab ini. Lakukanlah itu dengan sepenuh hati demi kebaikan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini menunjukkan bahwa baik Marta maupun Maria memiliki peran penting dalam pelayanan untuk Tuhan. Marta melayani dengan penuh tanggung jawab, sementara Maria menunjukkan hasratnya untuk belajar dan mengenal Tuhan. Dalam konteks Hari Anak ini mengingatkan kita bahwa anak-anak perlu diajarkan untuk mendengarkan suara Tuhan dan menjadikan mereka menjadi pribadi yang rajin. Dengan menghubungkan kisah Maria dan Marta dengan Hari Anak GKE ini, memberikan kita kesempatan untuk merefleksikan nilai-nilai penting dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk membantu anak-anak kita untuk memperkenalkan Tuhan. Seperti refleksi tadi, kalau anak-anak sejak kecil diajarkan berdoa, mereka tahu bahwa segala masalah itu akan selesai dengan berdoa, maka sejak kecil sampai dewasa, doa itu akan menjadi gaya hidup mereka. Bersaksi. Ketika sejak kecil mereka bersaksi bagaimana Tuhan itu punya kuasa, Tuhan itu yang akan bisa menolong kita, maka sejak kecil mereka tahu bahwa satu-satunya penolong dalam hidup mereka itu hanyalah Tuhan Yesus. Jadi refleksi tadi menggambarkan kenapa anak-anak bisa dalam dialog antar mereka bisa begitu, karena mereka sudah mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan mereka diajarkan bagaimana berdoa. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, terima kasih bagi setiap orang tua yang terus setia mengarahkan anak-anak untuk rajin sekolah minggu. Sekolah minggu hanya salah satu bagian cara pendidikan karakter anak-anak. Melewati guru-guru sekolah minggu itu hanya salah satu. Kenapa saya katakan salah satu bagian? Karena yang paling utama itu adalah di rumah kita. Anak-anak belajar pendidikan karakter tentang Tuhan Yesus. Nah, saudara, mari kita sebagai orang tua jangan jemu-jemu mengajarkan anak-anak kita tentang Tuhan Yesus, mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan tentang berdoa, mengajarkan tentang bersaksi, dan mengajarkan, memperkenalkan mereka mana yang baik dan tidak baik. Dan kita yakin anak-anak kita ini adalah generasi yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Anak-anak harus rajin berdoa ya, seperti refleksi kalian tadi. Tidak ada satu-satunya penolong yang dapat menolong kalian itu selain Tuhan Yesus. Datang pada Tuhan Yesus.
Dan anak yang mencintai, mengasihi Tuhan akan mengasihi sesamanya. Ini tolong dengar. Anak yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan akan mengasihi sesamanya. Karena itu jangan saling mengejek, jangan saling membuli. Ya, banyak kasus-kasus sekarang bully itu pembunuhan karakter. Banyak anak-anak yang bunuh diri karena dibully oleh teman-temannya. Cintai teman-teman, sayangi teman-teman. Mencintai Tuhan Yesus, artinya anak-anak juga mencintai orang tua. Bagaimana kalian wujud nyatakan mencintai orang tua? Halo anak-anak, sayang tidak Tuhan Yesus? Cinta Tuhan Yesus? Iya, cinta Tuhan Yesus kalian nyatakan dengan cinta kepada orang tua. Apa yang bisa kalian lakukan? Bentuk cinta kalian kepada orang tua. Apa? Mendengarkan nasihat orang tua. Ya, mendengarkan nasihat orang tua. Dengarkan nasihat guru sekolah minggu yang baik ya. Dan jadi anak yang pintar. Tuhan Yesus memberkati anak-anak kita, Bapak Ibu, dan memberkati kita orang tua, memampukan kita melaksanakan peran kita dengan baik. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, terima kasih hari ini firman-Mu sungguh banyak mengajar, mengingatkan kami dalam kami melaksanakan tugas, peran, tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga. Teristimewa peran tanggung jawab kami sebagai orang tua. Ampunilah kami ya Tuhan. Mungkin selama ini kami terlalu sibuk, larut dengan kesibukan dunia ini, sehingga kami lupa pada satu hal yang sangat penting, yaitu mengajarkan anak-anak kami tentang takut kepada Tuhan, memperkenalkan mereka kepada Tuhan Yesus, dan mengajarkan mereka karakter-karakter Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Karena inilah warisan yang berharga yang boleh kami berikan sebagai orang tua untuk anak-anak kami. Satu warisan iman, agar mereka mencintai Tuhan Yesus sejak kecil sampai mereka dewasa, tetap dapat memelihara iman mereka di dalam Yesus. Sebab hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan dan kehidupan. Karena itu tolonglah kami sebagai orang tua, agar kami tidak lalai terhadap tanggung jawab secara iman untuk generasi-generasi kami. Dengan harapan juga anak-anak kami menjadi generasi yang baik, yang takut kepada Tuhan. Dan dalam masa-masa tumbuh kembang mereka, semakin hari mereka dibentuk dalam kedewasaan iman, tahu yang baik dan tidak, menjadi anak yang mendengarkan nasihat yang baik, bahkan juga memberikan yang terbaik bagi keluarga. Anak-anak kami pun dalam perjuangan hidup mereka tidak mudah putus asa, karena berbagai pergumulan dunia yang harus mereka hadapi ke depan. Karena mereka tahu bahwa sejak kecil mereka dikenalkan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu yang satu-satunya menjadi penolong dalam hidup mereka. Ya Allah Bapa di sorga, demikian juga kami sebagai orang tua dapat menjadi teladan yang baik. Karena cermin yang utama yang dilihat oleh anak-anak kami adalah kami sebagai orang tuanya. Kiranya kami boleh menjadi teladan bagi mereka dalam iman kepada Tuhan. Dan kami aplikasikan dengan hidup yang baik, yang akan juga dilihat
dan diteladani, dicontohi oleh generasi-generasi kami. Tuhan berkati anak-anak kami ini dalam masa tumbuh dan kembang, jauhkan daripada mereka segala sakit penyakit, kuasa-kuasa yang jahat, kuasa kegelapan yang hendak mengganggu mereka. Mereka saat ini duduk di bangku sekolah, biarlah anak-anak kami bertekun di dalam pendidikan, diberikan roh kecerdasan, kepintaran, semangat belajar, sehingga mereka boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan masa depan mereka ada di tangan-Mu. Tuhan juga menyatakan kesuksesan, keberhasilan bagi anak-anak kami di masa yang akan datang. Tuhan juga tahu bagi kami sebagai orang tua, kami bekerja, kami berupaya untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup kami di tengah-tengah keluarga dan untuk anak-anak kami. Karena itu ya Tuhan, kami yakin apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Tuhan menganugerahkan berkat rejeki di tengah-tengah keluarga kami, sehingga apa yang kami perlukan disediakan oleh Tuhan menurut cara Tuhan sendiri. Dan kami pun tidak lupa bersyukur kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Kami juga bersyukur ya Allah, Gereja Kalimantan Evangelis menempatkan anak-anak di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat sebagai orang-orang yang penting yang juga boleh ambil bagian untuk melayani Tuhan, melayani jemaat. Seperti yang dilakukan anak-anak-Mu pada hari ini. Kiranya apa yang dilakukan oleh anak-anak-Mu dalam pelayanan mereka, dalam kesucian hati mereka, Tuhan berkenan dan Tuhan menyambutnya. Seraya Tuhan menopangkan tangan di atas kepala mereka masing-masing dengan berkat-berkat Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, demikian juga setiap penata layanan di gereja yang berpusat untuk pelayanan anak, kiranya diberkati oleh Tuhan, melewati majelis sinode, majelis resort, calon resort dan majelis jemaat, bahkan pos-pos pekabaran Injil. Kami berdoa setiap program pelayanan untuk anak-anak dapat diberkati oleh Tuhan dan dapat berjalan dengan baik, bahkan boleh menjadi wadah tempat anak-anak bertumbuh dalam iman, sehingga melewati setiap jemaat ada pelayanan kategorial khusus anak, yaitu sekolah hari Minggu, melewati KPA Sinode, KPA Resort, dan sekolah Minggu di setiap jemaat. Kiranya para orang tua tidak pernah jemu-jemu untuk mengarahkan anak-anaknya setiap hari Minggu bangun pagi dan pergi sekolah Minggu, bahkan juga mengantarkan anak-anaknya pergi sekolah Minggu. Karena dengan demikian, inilah perjuangan secara iman yang boleh dilakukan oleh orang tua, dan perjuangan itu tidak akan pernah sia-sia. Diberkatilah pelayanan KPA dan sekolah Minggu yang ada di setiap jemaat. Diberkati para guru-guru sekolah Minggu. Tugas tanggung jawab mereka tidak mudah ya Tuhan, karena menghadapi karakter anak-anak membutuhkan kesabaran dan roh yang penguasaan diri. Karena itu mampukan setiap guru-guru sekolah Minggu untuk tetap semangat, tetap setia dalam cinta kasih dan kelemah lembutan. Mereka mengajarkan anak-anak sekolah Minggu memperkenalkan Tuhan dalam hidup mereka. Demikian juga tanggal 29 Juli adalah Hari Gereja Ramah Anak, Remaja, dan Pemuda GKE. Biarlah gereja, jemaat selalu menjadi garda terdepan untuk keberpihakan pelayanan kepada anak, remaja, dan pemuda. Mereka adalah generasi gereja, generasi masyarakat. Mereka boleh belajar untuk mencintai gereja mereka sejak kecil.
Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu, kiranya diberkati jemaat Tuhan, segenap keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, bahkan pergumulan hidup masing-masing. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan. Saudara-saudara kami yang bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan, Tuhan melengkapi sukacita mereka dengan damai dan berkat Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Sakura yang berulang tahun kelahiran yang ke-52. Tuhan terus mengiringi perjalanan hidupnya dengan berkat, kasih, setia, kemurahan Tuhan, kebahagiaan, kesehatan, kekuatan. Dan biarlah di tahun-tahun yang akan datang, ia pun juga tetap dapat menikmati kembali pertambahan usia. Juga pasangan rumah tangga yaitu Bapak David BL dan Ibu Marlina David yang boleh masuk usia perkawinan yang ke-10 tahun. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam pernikahan mereka, dalam rumah tangga mereka. Kiranya cinta kasih Kristus tetap hadir dalam hati mereka masing-masing, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, yang rukun, damai, harmonis, dan penuh kebahagiaan sukacita yang datang daripada Tuhan. Diberkatilah keluarga rumah tangga ini, bahkan usaha pekerjaan dan rencana-rencana hidup mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami. Kami serahkan juga pemerintahan kami, juga keadaan dunia ini. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan dunia ini dari segala peperangan, bencana alam, dan lain sebagainya. Tuhan pakai para pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana. Ya Allah Bapa di sorga, inilah permohonan doa kami, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457 tadi, bait 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 457 tadi, bait 1 dan bait yang kedua. Sementara itu pada saat ini ada dua saudara-saudari kita yang pertama akan menyatakan diri kembali ke agama Kristen. Akan menyatakan diri kembali ke agama Kristen. Dan yang kedua, anak kekasihnya akan dibaptis untuk dimeteraikan menjadi anggota gereja yang hidup. Sementara kedua saudara kita ini akan maju ke depan, kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 457, bait 1 dan 2, ya Tuhan tiap jam. Sejahtera penuh
saudara kita ini pernah menjadi domba yang hilang, tetapi karunia Tuhan memanggil saudara kembali untuk menjadi milik kepunyaannya. Dan hari ini saudara kita ini akan menyatakan diri kembali ke dalam imannya yang pertama, yang awal, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kiranya pengakuannya secara pribadi ini kita menjadi saksi atas pengakuan iman saudara ini, dan ia boleh terus bertumbuh dalam iman. Silakan saudara membacakan surat pernyataan saudara, pengakuan saudara untuk kembali ke agama Kristen. Surat pernyataan kembali memeluk agama Kristen. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Cicawati, tempat tanggal lahir Supang, tanggal 3 bulan 3 1982, jenis kelamin perempuan, suku bangsa Dayak, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Kapuas Seberang 1 nomor 28. Dengan ini saya menyatakan atas keinginan diri sendiri sejak membuat dan menandatangani pernyataan ini bahwa saya kembali memeluk agama Kristen Protestan. Maka dengan ini saya telah resmi menjadi pemeluk agama Kristen Protestan. Demikian surat pernyataan ini saya buat di hadapan sidang jemaat para saksi atas dasar keinginan diri sendiri, tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita respon, kita bertepuk tangan, tanda sukacita kita. Hari ini saudara sudah bergabung bersama-sama sebagai warga jemaat. Dan anak saudara yang bernama Olian dari Purnama Putri, hari ini anak kekasih ini akan dibaptis, dimeteraikan menjadi anggota gereja, menjadi warga jemaat, dan menjadi pemeluk agama Kristen Protestan. Dan anak kita ini hanya akan dibaptis. Nanti proses selanjutnya saudara boleh mengikuti katekisasi sidik. Sebelum saya membaptis saudara, dengarkanlah akan penuntun dalam baptisan ini. Saudara datang ke sini supaya menjadi anggota jemaat Tuhan dan dibaptiskan menurut pesan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Firman Allah menyaksikan kepada kita bahwa kita telah dilahirkan dalam dosa, dan karena itu akan binasa kalau tidak disucikan dan dilahirkan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menurut pesan Tuhan Yesus Kristus di atas, saudara akan mendapat keampunan dosa oleh Roh Kudus. Keampunan itu hanya didapat oleh orang-orang yang percaya akan penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka orang percaya itu dijadikan baru. Ia meninggalkan segala dosa dan kejahatan, serta rajin dan taat menuruti firman Tuhan sepanjang hidupnya. Saudara-saudara, anugerah Tuhan Allah itu bukan untuk kita yang sudah dewasa saja, tetapi juga untuk anak-anak kita. Karena demikianlah sabda Tuhan Yesus, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku,
Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Mari kita berdoa untuk saudara ini. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami dan anak-anak kami. Kami menyerahkan saudara kami ini yang mau dibaptiskan ini ke dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan ampunilah dosanya oleh darah anak-Mu Yesus Kristus yang kudus itu. Berilah kekuatan agar ia dapat hidup dalam iman yang benar, serta meninggalkan kehidupannya yang lama. Kiranya Tuhan memberikan kepadanya Roh Kudus agar ia menjadi anak-Mu yang setia untuk selama-lamanya. Amin. Olian dari Purnama Putri. Olian dari Purnama Putri, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara. Dialah yang akan memelihara, meneguhkan, menguatkan saudara, dan akan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu kita kembali berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Oh Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami memuji nama-Mu serta mengucapkan syukur oleh karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah dipanggil ke dalam jemaat-Mu oleh Roh Kudus dengan baptisan kudus ini. Kami mengucap syukur oleh karena pengasihan-Mu. Saudara kami, anak kami Olian ini telah dipindahkan dari kuasa kegelapan masuk ke dalam kerajaan-Mu yang terang itu. Kami mohon supaya ia ditetapkan dalam iman sampai ke akhir hidupnya di dalam dunia ini. Kami mohon juga supaya orang tuanya mendapat kekuatan dari Tuhan agar dapat membimbingnya sesuai dengan perjanjiannya tadi, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan bagi saudara kami ini. Amin. Hari ini saudara Olian sudah dibaptis dan telah resmi menjadi anggota gereja. Untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, tolong dia dibawa untuk mengikuti katekisasi CD supaya pada saatnya ia dapat mengakui imannya secara pribadi dalam pengenalan lebih dalam kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan kembali ke tempat. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari anak sekolah minggu GKE, Jemaat GKE Berimba. Aku
sekarang tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan sebagai wujud syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Marilah kita memberi dengan hati yang gembira, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biarlah persembahan ini juga menjadi bagian dari kesaksian iman kita, bahwa bersama anak-anak kita membangun gereja melayani Tuhan dengan setia. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang tak berkesudahan. Hari ini bersama anak-anak yang Engkau kasihi, kami datang membawa persembahan sebagai ungkapan syukur dan kasih kami kepadamu. Kiranya persembahan ini Engkau berkati dan Engkau pakai untuk pekerjaan pelayan-Mu, agar semakin banyak orang dapat mengenal kasih-Mu yang besar. Tolonglah kami juga ya Tuhan, agar hidup kami termasuk anak-anak kami dapat menjadi kesaksian dan doa kami serahkan hanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Dimuliakan nama-Mu di dunia ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 216. Bait yang pertama hingga persembahan kita selesai kita kumpulkan, berlimpah sukacita di hatiku.
bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga dan itulah dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita masuk dalam pengutusan dan berkat, kembali kita menyanyi himne anak GKE. Ibadah kita pada Hari Anak GKE hari ini telah sampai di penghujungnya. Tetapi pelayanan dan kesaksian kita tidak berhenti sampai di sini. Melalui tema bersaksi dan berdoa bersama anak, kita diingatkan bahwa anak-anak bukan sekadar masa depan gereja, tetapi juga bagian penting dalam pelayanan masa kini. Mari kita berjalan bersama mereka, membimbing mereka dalam doa, meneguhkan mereka dalam firman, dan memberi ruang agar mereka pun bersinar sebagai saksi Kristus. Pergilah, jadilah terang dan garam dunia bersama anak-anak, bersaksi dan berdoa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, orang tua, anak-anak, dan seluruh jemaat
dalam hidup yang saling bersaksi, saling mendoakan, dan saling membangun mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Setia bersuka cita